Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Irfan Yudhistira. Kepada pemirsa, khususnya para siswa, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Namun kali ini saya akan mengenalkan salah satu guru agama di Kota Malang, yakni bernama Ustadz Sobron Mukhtar. Materi ini akan dipaparkan oleh beliau. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu apapun, dan tetap semangat. Pertama di kelas 2 kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, Allah Ta'ala kirim para nabi, para rasul. Kemudian Allah Ta'ala turunkan juga kitab-kitab yang diberikan kepada para rasul sebagai pedoman hidup, way of life, sehingga manusia tidak tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Allah kirim para nabi dari kalangan manusia sehingga mudah dicontoh. Dan Allah Ta'ala turunkan kitab-kitabnya. Ada 4 kitab yang kita semua sudah paham, sudah mengenal. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Intinya, kitab-kitab ini sama isinya, yaitu akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah, cara beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muamalah, hubungan sesama manusia. Anak-anakku sekalian yang kusayangi dan kubanggakan, kita bersyukur Allah Ta'ala jadikan kita orang Islam.
dan kita akan mempelajari pedoman hidup orang Islam. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan terakhir, yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kafatalinas, dilahirkan, diutus untuk semua manusia. Al-Quran, kitab umat Islam, adalah hudalinas, petunjuk bagi umat manusia. Maka Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang kusayangi dan aku banggakan, Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lainnya. Apa di antaranya keistimewaannya? Pertama, Al-Quran merupakan sumber segala macam ilmu. Secara umum, Al-Quran isinya tentang tauhid kepada Allah, cara ibadah, budi pekerti, tuntunan kehidupan, ilmu pengetahuan, kabar gembira bagi orang yang beriman, peringatan bagi orang kafir, tatanan hidup masyarakat, kewajiban berdakwah dalam membela agama Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran terpelihara kemurniannya. Kita menyaksikan banyak sekali hafid Quran. Di bulan Ramadan imamnya hafal Quran 30 juz tanpa melihat, tanpa membaca, tapi hafal. Ini menunjukkan betapa istimewanya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Terus kemudian yang ketiga, Al-Quran tidak tertandingi lafalnya, maknanya. Al-Quran diturunkan ketika bangsa Arab pada puncak kesusastraannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi keindahan bacaan Al-Quran. Kemudian yang keempat, Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi sempurna kitab Al-Quran ini, menerangkan kitab-kitab terdahulu adalah Al-Quran. Juga Al-Quran adalah petunjuk kebenaran yang terperinci, yang diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga tidak ada alasan manusia untuk tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Bukti kebenaran Islam dengan Al-Quran ini. Kemudian yang keenam, Al-Quran merupakan obat bagi manusia, yang mana dalam Al-Quran diterangkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maka anak sekalian, kita harus yakini Quran, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah SWT memberikan berkah dalam hidup kita. Anakku sekalian, Al-Quran mempunyai nama-nama lain, yaitu yang pertama Al-Zikro, yang berarti pengingat. Jadi Quran mengingatkan kita apabila kita lalai, apabila kita lupa, diingatkan oleh Al-Quran. Yang kedua Al-Furqan, pembeda. Ini yang benar, ini yang salah, ini harus diikuti, ini harus ditinggalkan, ini harus dicontoh, ini tidak boleh dicontoh. Ini kemudian Alkitab, tulisan, jadi merupakan rujukan dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. Bila kita pegang Al-Quran dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Kemudian yang keempat yaitu Al-Huda, petunjuk. Jadi kalau hidup kita ini pengen jelas, hidup kita ini pengen lurus, hidup kita ini pengen bahagia, ya dengan mengikuti Quran. Kita tidak bingung. Quran adalah petunjuk kita ke jalan yang lurus menuju surga, menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kelima yaitu asyifa, obat. Obat dari segala penyakit. Semua penyakit ada obatnya, dan Al-Quran adalah merupakan obat dari segala penyakit. Maka bagaimana kita gunakan, kita amalkan Quran, maka kehidupan kita akan lebih berkah. Sekarang apa hikmah dan manfaat iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran dapat menjawab hal-hal dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dijawab oleh pengetahuan dan akal, sehingga kehidupan kita tidak akan tersesat. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan, karena dalam kitab Allah selain berisi tentang perintah dan larangan Allah, juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan. Yang keempat, terjaga ketakwaan kita dengan selalu menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi semua larangannya, maka hidup kita akan lebih tertata karena selalu taat pada hukum yang bersumber kepada kitab suci Quran. Yang kelima, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesuksesan hidup di dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya. Kemudian yang terakhir, akan mendapatkan syafaat pertolongan di akhirat nanti melalui Al-Quran. Yang terakhir, Pak Sobron akan menjelaskan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita jalankan semua yang diajarkan dalam Al-Quran, laksanakan sekuat tenaga seperti perintah sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, menjauhi apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran. Minuman keras, memakan daging yang haram, babi, bangkai, hasad. Kemudian yang ketiga, selalu membaca Al-Quran, tadarus setelah melaksanakan sholat wajib dan di waktu-waktu luang, kita hiasi hidup kita dengan Al-Quran. Terus yang keempat, berusaha menghafal dan mempelajari Al-Quran. Yang kelima, mengagungkan Quran dengan tidak memegangnya kecuali dalam keadaan suci, meletakkannya di tempat yang suci dan tinggi, tidak meletakkan sesuatu di atasnya, tidak menginjaknya, serta tidak mendudukinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, berkah, sehingga membawa kepada kejayaan, kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengar bersama pemaparan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga kita semuanya mampu memahami materi tersebut dengan sepenuh hati. Kemudian kita sama-sama berusaha meningkatkan keimanan kita dengan memperbanyak amal soleh dan sampaikan kepada saudara-saudara muslim lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe-nya supaya saya bisa berkreasi dengan video pembelajaran baru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.